Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah dari kuantum. Ini kuliah ketiga. Dari kuliah terdahulu kita telah mendapatkan satu objek baru yang mempunyai sifat dualisme materi gelombang, dan objek itu adalah paket gelombang. Dan paket gelombang itu kita katakan sebagai paket karena keberadaannya berada di terlokalisir di daerah delta X, ya. Jadi ini seperti sifat materi yang terlokalisir. Nah, gelombang yang seperti ini sebenarnya adalah gelombang yang disusun oleh banyak gelombang tunggal dengan banyak panjang gelombang. Nah, banyak panjang gelombang berarti mempunyai spektrum tertentu bilangan gelombang. Nah, hubungan antara delta K, delta bilangan gelombang dengan delta X pada waktu yang lalu itu yang kita nyatakan sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, ya. Dan inilah objek baru yang kita sebut dengan paket gelombang, dan paket gelombang itu secara matematik tidak lain adalah transform Fourier, ya. Nah, jadi yang pertama Fk itu adalah gambaran terhadap momentum, ya, sedangkan Fx-nya itu gambaran gelombang itu terhadap ruang, ya. Jadi inilah transform Fourier, ya. Jadi secara grafis itu diberikan oleh gambar berikut itu. Nah, jadi mari sekarang kita coba memahami bagaimana merumuskan panjang paket gelombang ini untuk keperluan dinamika fisis kita, ya. Nah, jadi kita berangkat dari paket gelombang berikut, ya. Ini di dalam domain ruang. Jadi kita jumlahkan terhadap domain momentum, ya. Nah, ini adalah paket gelombang kita. Ini adalah wave paket kita. Nah, sekarang kita berangkat dari materi yang paling sederhana, yaitu materi atau partikel bebas. Secara klasik, partikel bebas itu berarti bergerak bebas tanpa diikat oleh gaya, tanpa diikat oleh potensial tertentu. Jadi bergerak bebas hanya mempunyai energi kinetik, yaitu P²/2m. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghubungkan formula energi bebas secara klasik ini dengan makhluk baru yang kita sebut tadi sebagai paket gelombang, yang merupakan keniscayaan dari apa? Dari radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, spektrum diskrit atom hidrogen, dan juga difraksi elektron. Jadi bagaimana kita menghubungkan kedua besaran ini? Nah, mari sekarang kita lihat secara sederhana, ya. Jadi katakanlah fungsi gelombang itu kemudian kita kalikan dengan energi, ya, kita kalikan dengan energi. Nah, maka energi ini kita pasang di situ, ya. Jadi E dikalikan integral sebelah itu, ya. Nah, karena E itu, ya, bebas, maka E itu kemudian bisa kita masukkan di sini, karena eksponensialnya ada suku E yang tidak diotak-atik oleh integral, begitu. Nah, E di situ, ya, kalau dihubungkan dengan eksponensial I Px kurang ET per H bar, maka E itu sebenarnya bisa diperoleh dari menurunkan eksponensial itu terhadap waktu dikalikan I dikalikan H bar konstanta Planck, itu. Nah, jadi ini bisa kita ganti dengan operator
turunan terhadap waktu. Karena operator ini turunan terhadap waktu, sementara integralnya terhadap momentum, jadi ini saling independen. Karena saling independen, maka operator ini bisa kita keluarkan jadi di sini. Itu. Dan fungsi ini tadi tidak lain adalah psi. Sehingga kemudian E itu bisa dituliskan, E psi bisa dituliskan sebagai operator I habar do T psi. Nah, ini apa hubungannya energi dan fungsi psi xt, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan P? P kalikan psi. Nah, apakah kemudian bisa kita masukkan ke sini? Tidak bisa. Mengapa? Karena integral fungsi ini dilakukan terhadap P. Jadi kalau kita substitusikan ke situ, itu akan merubah kuantitas secara umum. Nah, jadi ini harus kita tolak ini, ya. Jadi memasukkan P ke situ itu berbeda dengan E tadi. E itu tadi tidak merupakan bagian dari integral, begitu, ya. Nah, maka kita kembali ke rumusan tadi, E psi, ya, ke persamaan yang tadi. Tapi sekarang kita gunakan hubungan yang dimiliki oleh partikel bebas, yaitu E sama dengan momentum kuadrat dibagi 2M. Ini kita tuliskan di sini karena kita ingin menggambarkan partikel bebas. Nah, jadi hubungan ini dari baris pertama sampai ke baris kedua itu menggambarkan hubungan partikel bebas, begitu. Nah, karena M itu massa konstan bisa kita keluarkan ke sini, sedangkan P kuadratnya seperti halnya E tadi itu bisa diperoleh dengan cara menurunkan fungsi eksponensial IPX itu terhadap X. Jadi kita turunkan terhadap X, kemudian habar per habarnya dikalikan dengan habar plus I-nya di cancel dengan negatif I. Itu kalau P saja, karena yang kita lakukan itu kuantitasnya adalah P kuadrat, maka operator itu kita lakukan 2 kali. Jadi seperti ini. Nah, karena sekali lagi integralnya itu terhadap momentum, maka operator turunan ruang ini bisa kita keluarkan ke sini. Dan fungsi sebelah kanannya tadi adalah fungsi psi, sehingga kemudian bisa kita tuliskan ini terhadap operator yang bekerja terhadap psi, gitu. Sehingga dengan demikian, jadi seolah-olah P tadi hasil akhirnya menjadi seperti ini, ya, dengan prosedur tentu yang berbeda. Mengapa? Karena secara formal urutan yang ini tadi, ya, ini tidak diperkenankan secara formal. Itu meskipun hasil akhirnya itu kelihatan serupa, begitu, ya. Tapi secara formal prosedur yang harus kita lakukan ini. Jadi kita harus terbiasa bekerja secara formal. Itu pekerjaan orang fisika teori, begitu, ya. Nah, dari bentuk tadi, ya, E sama dengan P kuadrat per 2M itu hubungan energi dan momentum kuadrat, jadi energi kinetik, energi yang dimiliki oleh partikel bebas, maka kemudian dikaitkan dengan psi yang merupakan objek baru yang mewakili dualisme materi gelombang, maka kita peroleh persamaan itu. Nah, jadi kuantum sebenarnya kalau dari perspektif matematik bisa juga kita katakan bahwa peralihan klasik ke kuantum itu seperti operatorisasi E menjadi I habar dodo T dan momentum menjadi operator min I habar dodo X. Itu. Nah, ini adalah ungkapan bebas, katakanlah begitu. Jadi klasik ke kuantum itu seperti operatorisasi energi menjadi IH dodo T, momentum jadi min IH dodo X. Itu sehingga dengan demikian persamaan kuantum untuk partikel bebas itu diberikan oleh bentuk ini. Jadi ini persamaan yang bergantung waktu.
waktu, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau partikel itu terikat oleh potensial V? Maka operatorisasi itu tadi kita terapkan. Karena energi E-nya itu sudah tetap, kemudian momentum energi kinetiknya juga sudah tetap, maka operatornya menjadi IH do T ya sama dengan min H bar kuadrat per 2M do 2 do X kuadrat plus V. Karena ini operator harus bekerja. Nah, bekerjanya pada psi yang menggambarkan dualisme materi gelombang, maka kita peroleh persamaan ini, dan ini yang kemudian kita sebut sebagai persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu, itu ya. Nah, kalau kemudian potensialnya tak bergantung waktu, maka solusi psi yang nantinya ini kita sebut sebagai fungsi gelombang itu bisa kita lakukan pemisahan variabel menjadi Px kalikan Ft. Nah, singkat cerita Ft-nya itu akan sama dengan eksponensial negatif I Et per H bar, dan persamaan terhadap pi-nya itu diberikan oleh bentuk ini, dan ini tidak lain adalah persamaan Schrödinger satu dimensi yang tak bergantung waktu. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa itu psi dan apa itu phi? Nah, ini yang biasa disebut dengan fungsi gelombang ya. Jadi ini adalah fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang itu sendiri tidak punya arti, tetapi modulus absolut kuadrat dikalikan dx ya, itu menyatakan probabilitas partikel berada di antara daerah X sampai X plus dx. Jadi pada elemen posisi dx itu probabilitas itu. Sehingga kalau kemudian kuantitas ini kemudian kita integralkan dari min tak hingga sampai tak hingga, yang artinya meliputi seluruh ruang, karena partikel ada, pasti ada, maka integralnya itu harus sama dengan 1. Nah, inilah interpretasi yang diberikan oleh Max Born, dan kita tahu Max Born bersama Niels Bohr, dan interpretasi ini yang kemudian disebut sebagai interpretasi Copenhagen atau mazhab Copenhagen. Jadi kuantum mazhab Copenhagen itu adalah interpretasi fisis dari fungsi gelombang yang bermakna sebagai probabilitas partikel berada di posisi X dan X plus dx itu. Nah, jadi itu interpretasi fisis dari fungsi gelombang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita tidak lagi membatasi diri pada persoalan satu dimensi, tetapi pada ruang 3 dimensi. Maka perluasan itu bisa dilakukan dengan operator do x tadi ke operator del ya, jadi operator 3 dimensi, sehingga kemudian persamaan Schrödingernya menjadi seperti ini. Jadi min H bar kuadrat per 2M del kuadrat psi plus V psi sama dengan IH bar do psi do T. Nah, itu persamaan Schrödinger bergantung waktu 3 dimensi, sedangkan tak bergantung waktunya itu diberikan oleh bentuk ini ya, operator del, dan operator delnya itu tentu bergantung kepada sistem simetri sistem fisis, apakah dia nanti Euclidean, silindrik atau sferis. Tetapi singkat cerita, setiap persamaan Schrödinger itu hanya dibedakan oleh jenis potensialnya, karena 2 suku, yaitu suku energi kinetik dan E itu udah fix. Nah, kalau dalam 3 dimensi maka berlaku juga interpretasi Max Born tadi. Jadi ini adalah interpretasi ala Copenhagen, karena integralnya tadi terhadap dx. Jadi kalau 3 dimensi itu terhadap dv elemen ruang, dan kalau kita jumlahkan terhadap seluruh ruang, maka
integralnya itu harus sama dengan 1, dan itu berarti bahwa partikel itu pasti ada di ruang itu. Nah, itu fungsi gelombang yang mempunyai sifat seperti ini secara matematik ini disebut sebagai fungsi gelombang ternormalisasi. Nah, itulah persamaan Schrödinger yang merupakan persamaan fundamental, persamaan mendasar untuk sistem mikro skala atomik, ya, menggantikan persamaan gerak Newtonian. Dan sebagai penutup, believe me, ya, jadi ini adalah foto Schrödinger ketika masih muda. Jadi percayalah pada persamaanku, bahwa persamaanku sangat indah, very beautiful and powerful. Jadi akan menjelaskan semua fenomena mikro. Jadi jangan takut pada teori kuantum, jangan alergi pada persamaan Schrödinger, tetapi bergaullah dengan cinta, karena kita akan melihat keindahan-keindahan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.